Ternyata baru aja dibongkar oleh Instagram official sendiri. Gimana caranya seseorang di dalam Instagram bisa menggunakan fitur Instagram Reels ini secara maksimal supaya impact-nya juga maksimal didapatkan oleh akun di dalam Instagram yang kita miliki. Ini sudah banyak orang yang menggunakan Instagram Reels supaya bisa mendapatkan exposure atau jangkauan orang baru yang maksimal di dalam Instagram. Tapi nggak berarti banyak yang mencoba dan banyak yang berhasil juga ya. Bahkan faktanya nggak banyak yang berhasil untuk menggunakan Instagram Reels secara maksimal untuk akun Instagramnya dan pada akhirnya bisa menjangkau lebih banyak orang dan mendapatkan lebih banyak follower lagi sehingga akhirnya closingnya bisa lebih banyak juga. Ternyata baru aja dibongkar oleh Instagram official sendiri. Gimana caranya seseorang di dalam Instagram bisa menggunakan fitur Instagram Reels ini secara maksimal supaya impact-nya juga maksimal didapatkan oleh akun di dalam Instagram yang kita miliki. Nah, faktanya saya sendiri telah menerapkan apa yang disuggestkan oleh Instagram dan mendapatkan hasil yang cukup luar biasa seperti ini. Jadi 37.000 likes dan menjangkau atau reach 800.000 orang baru hanya dari satu postingan Reels ini aja. Dan faktanya dari satu postingan ini juga saya mendapatkan ribuan followers baru. Dan di dalam video ini saya akan bongkar bagaimana case study-nya dan caranya saya bisa melakukan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali mendapatkan jumlah jangkauan yang bisa dibilang cukup baik dan akhirnya bisa mendatangkan ribuan followers baru untuk akun saya tanpa harus mengeluarkan budget iklan sepeser pun. Saya mendapatkan informasi dari akun official yang namanya adalah Creators. Jadi ini adalah akun official dari Instagram yang menjelaskan secara detail sebetulnya bagaimana caranya algoritma dari Reels. Jadi kalau sebelumnya kita juga pernah membahas di video yang sebelumnya di channel saya, Yosef Abbas, kita menjelaskan bagaimana caranya algoritma explore page. Kalau ini berbeda yaitu algoritma Reels, khusus untuk Reels. Dan di situ dibahas juga kira-kira bagaimana sih satu post itu bisa ditampilkan ke Anda. Bagaimana jika Anda membuat post itu pada akhirnya bisa disebarkan ke lebih banyak orang kalau memenuhi kriteria tertentu dari Instagram dan ini dijelaskan dalam akun tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah ternyata ada hal-hal yang spesial yang cukup rentan kalau Anda lakukan justru akan menekan Reels Anda atau Reels post Anda tidak disebarkan oleh Instagram kalau Anda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan tersebut. Dan di dalam video ini kita akan membahas semuanya supaya kita bisa memastikan kalau Anda melakukan posting Reels, maka postingan Reels Anda akan disebarkan secara luas dan bahkan bisa viral dan Anda bisa mendapatkan ribuan followers hanya dari satu Reels saja. Tapi sebelumnya, jika Anda belum visit YouTube Sekolah Pebisnis di channelnya Yosef Abbas, Anda bisa visit dan melihat video-video lainnya seputar pengalaman saya dalam mengembangkan akun Instagram dan juga marketing online selama 8 tahun lebih pengalaman saya, mengembangkan bisnis saya sendiri dan juga bisnis klien-klien saya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ini dia adalah Reels Post Effect, jadi efek keaktifan Reels Post di Sekolah Pebisnis dengan bisa mencapai 3,4 juta orang dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan mencapai 3,4 juta orang dan sebagian besar dari ini itu impact-nya dari rajin posting di Reels sesuai dengan apa yang akan saya sharingkan di dalam video ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk bersama-sama kita bongkar apa sih sebetulnya yang direkomendasikan oleh Instagram supaya Anda bisa memiliki postingan Reels dengan impact yang luar biasa dan menjadi viral di dalam Instagram. Oke, ini dia yang disebut dengan Creators Account, jadi akun official dari Instagram yang membahas seputar bagaimana algoritma dari Reels tadi bisa bekerja. Jadi kalau Anda masuk ke akun ini lalu Anda scroll kurang lebih nggak begitu jauh ke bawah, Anda akan menemukan postingan yang seperti ini, How the Ranking Algorithm Works on Reels. Jadi ini ranking khusus untuk Reels saja. Dan di sebelah kanannya ini ada caption, We are pulling back the curtain to show how the ranking algorithm works for Reels. Jadi gimana caranya ranking algorithm itu bekerja untuk Reels. Dibuka curtainnya, dibuka kordennya oleh Instagram ya, rahasia di baliknya. Nah, kita akan melihat apa saja sih yang menarik yang biasanya ini jarang diperhatikan tapi penting. Menurut Instagram sendiri, sebuah post itu akan menyebar jika memenuhi 4 kriteria, yaitu kriteria yang ini. Jadi di sini bisa dilihat jika Reels itu ditonton sampai habis. Lalu yang kedua, jika orang yang menontonnya itu like, komen, atau menyukai konten Reels tersebut. Lalu yang ketiga adalah orang tersebut menganggap konten dari Reels tersebut itu entertaining atau funny atau istilahnya adalah bermanfaat. Atau yang selanjutnya yang keempat adalah
orang setelah melihat Reels tersebut masuk ke audio page, lalu membuat Reels versi mereka sendiri dengan audio tadi. Nah, ternyata ini adalah 4 parameternya. Mungkin buat yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu saya rasa sudah banyak yang tahu, yaitu ya pasti kalau kita membuat postingan Reels supaya bisa menyebar, pertama adalah orang harus menonton sampai full. Lalu orang harus melakukan engagement, like atau komen. Tapi yang jarang sekali dibahas dan jarang sekali diketahui adalah justru yang ketiga dan yang keempat ya. Jadi yang ketiga ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena say it was entertaining and funny. Jadi di sini sebagai seorang marketer kita harus berfokus pada membuat reels yang tanda petik bermanfaat. Nggak harus lucu, nggak harus funny, nggak harus entertaining atau menghibur. Bisa jadi penuh edukasi. Bisa jadi konten tersebut juga memiliki inspirasi atau motivasi. Tetapi harus sesuai dengan spesifik target market yang memang Anda inginkan ya. Karena kadang-kadang konten yang kita anggap entertaining atau lucu ya, funny ya, buat kita mungkin lucu, buat orang lain belum tentu selera humornya sama. Atau mungkin konten edukasi buat orang yang senang edukasi itu sangat berguna, tapi ternyata konten edukasi itu terlihat cukup boring, membosankan buat mereka yang nyarinya emang konten-konten yang humor atau entertaining. Jadi memang konten yang kita buat tadi harus disesuaikan dengan kita mau targetnya ke siapa nih sebagai seorang marketer atau pebisnis. Dan konten tersebut harus fokus, kita produksinya seputar itu saja di dalam reels kita. Supaya pada akhirnya Instagram membaca reels kita ini itu khusus didorong ke orang-orang dengan kriteria seperti apa, demografi seperti apa, behavior seperti apa. Nah, jadi itulah yang disebut memproduksi konten yang bermanfaat. Selain poin ketiga tadi, ternyata poin yang keempat ini nggak kalah menarik juga loh. Karena ternyata ada hubungannya dengan audio page, jadi halaman audio. Kalau kita membuat reels itu biasanya kita akan masukkan video kita, lalu kita memasukkan audio kita. Dan ternyata halaman audio ini menentukan apakah konten kita itu akan disebarkan lebih luas nggak oleh Instagram di dalam reels. Kenapa? Ternyata alasannya adalah kalau seseorang itu melihat sebuah postingan reels, melihatnya sampai habis, lalu dia menemukan bahwa audio tersebut itu menarik buat dia, dan dia klik audio tersebut, masuk ke halaman audio page yang seperti ini halaman audio page, lalu dia bisa pada akhirnya di bagian bawah itu ada bullet dan ada logo kamera, dia klik di sana, artinya postingan reels Anda tadi itu pada akhirnya bisa diberikan jangkauan lebih luas lagi. Kenapa alasannya? Nah, saya sih menebak bahwa Instagram berusaha push konten-konten yang sifatnya reels. Jadi jika ada seseorang yang melihat konten Anda, pada akhirnya klik audio page dari audio yang ada di dalam konten Anda, masuk ke halaman audio page tadi, dan membuat konten reels baru, artinya adalah di dalam Instagram ini lebih banyak konten reelsnya. Dimana saat ini Instagram memang ingin memperbanyak konten reels di dalam platformnya. Jadi saat ada seseorang yang membantu Instagram memperbanyak konten reels di dalam Instagram, maka Instagram memberikan Anda boostingan ekstra ke dalam konten yang Anda miliki. Lebih detail lagi di sini juga Anda bisa lihat apa saja alasan lainnya konten dari reels tersebut itu bisa disebarkan lebih luas ke lebih banyak orang lagi. Selain dari tadi ada gimana dan bagaimana seorang itu berinteraksi dengan postingan tersebut, like, komennya, tapi juga di sini terlihat your history of interacting with the person who posted. Jadi artinya history dari kita berinteraksi dengan akun apa saja sebelumnya, itu pun dipertimbangkan ya. Artinya kalau kita berbicara mengenai satu postingan saja, biasanya orang hanya melihat satu postingan aja. Apakah ini akan viral atau enggak? Apakah ini akan disebarkan atau enggak? Tapi ternyata untuk menyebarkan satu konten ini, Instagram itu melihat keseluruhan dari akun kita. Keseluruhan dari akun orang yang akan like kita. Jadi misalnya, kalau kita membuat sebuah postingan reels, biasanya Instagram akan melihat juga untuk menunjukkan postingan tadi ke orang baru, maka apakah sebelumnya orang-orang seperti apa yang biasanya berinteraksi dengan reels kita? Kalau biasanya orang-orang yang berinteraksi dengan reels kita itu orang-orang yang sukanya masak, maka kalau ada reels kita mengenai otomotif, itu nggak akan disebarkan dengan optimal. Maka Instagram tuh melihat keseluruhan akun kita, nggak hanya satu konten reels itu saja. Maka di sini penting juga untuk memproduksi konten yang bermanfaatnya secara tertarget untuk target market Anda dan tidak memproduksi konten yang secara random. Karena your history of interacting with the person who posted itu mempengaruhi. Jadi, kalaupun Anda sebelumnya pernah berinteraksi, pernah like, pernah komen di feed-nya orang tersebut, maka Anda bisa jadi akan mendapatkan reels dari orang tersebut. Karena sudah ada bukti bahwa sebelumnya Anda ini pernah berinteraksi nih dengan akun tersebut. Jadi artinya di sini adalah keaktifan Anda secara keutuhan akun di feed, di story, itu juga akan
menunjukkan apakah nantinya konten Anda tersebut akan ditunjukkan ke lebih banyak orang nggak. Kalau orang melihat story Anda, kemungkinan besar nanti akan didorong Reels Anda ke mereka. Orang melihat feed Anda, kemungkinan akan dicoba didorong ke Reels Anda. Karena your history of interacting with the person who posted ini juga menjadi pertimbangan dari Instagram sendiri. Satu lagi yang cukup menarik tapi jarang diketahui oleh orang, selain tadi kita sudah bahas 2 poin yang jarang diketahui ya. Yang pertama adalah ternyata konten kita harus bermanfaat secara spesifik ke target market tertentu. Yang kedua ini audio page ya, ternyata audio page itu mempengaruhi kalau orang masuk ke audio page dan mereka pada akhirnya membuat Reels baru menggunakan audio yang tadinya ada di dalam konten kita. Lalu selanjutnya yang ketiga ini juga menarik karena ternyata Instagram itu melihat data-data yang ada di balik video Reels yang kita upload. Nah, apa saja maksudnya data-data tersebut? Yuk kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa information about the Reels atau informasi atau data dari video Reels tersebut dilihat oleh Instagram. Such as audio track. Jadi audio track apa sih yang digunakan orang untuk membuat Reels tersebut? Ternyata Instagram ini punya data, ternyata Reels mana lagunya itu yang trending. Dan jika kita menggunakan audio-audio yang trending, ini kemungkinan besar kita akan didorong dengan lebih besar lagi ke dalam Reels orang lain. Nah, lalu selanjutnya juga video. Jadi kalau misalnya kita menggunakan audio trending, bukan berarti kita langsung didorong jika video kita resolusinya rendah. Jadi ternyata resolusi atau pixelnya dan whole frame-nya atau keutuhan frame-nya itu menentukan bagaimana Reels kita akan didorong atau enggak. Nah, jadi dipastikan bahwa tidak hanya asal posting saja, tetapi teman-teman pastikan menggunakan audionya. Kadang-kadang kita menggunakan audio ini yang kita sudah produksi di luar dari Instagram. Nah, sebisa mungkin upload dulu ke Instagram, baru menggunakan audio dari Reels. Karena Instagram membaca data dari video tersebut. Apakah audio tersebut datangnya dari luar ataupun dari Instagram. Jadi Anda menggunakan audio page-nya Instagram. Nah, ini paling penting dan jangan lupakan juga yang video page tadi, sehingga pada akhirnya Anda memiliki data atau information about the Reels yang menunjang Anda sebagai fondasi Anda supaya bisa disebarkan lebih luas. Nah, permasalahan yang sering juga kejadian adalah sepertinya kita sudah mengikuti semua cara yang disuggest oleh Instagram tadi. Sudah membuat konten yang sebaik-baiknya bermanfaat sehingga orang nontonnya full, bahkan nontonnya berkali-kali, bahkan masuk ke audio page menggunakan audio kita untuk memproduksi Reels baru, bahkan memproduksi Reelsnya menggunakan video yang bagus dan audio yang trending, tapi kok hasilnya kelihatannya nggak kemana-mana sama sekali. Biasanya ini karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak disukai oleh Instagram, dan jika Anda lakukan sebagus apapun Reels Anda tidak akan disebarkan postingannya oleh Instagram. Dan ini makanya penting sekali untuk memperhatikan postingan yang satu ini, yaitu we also avoid recommending Reels. Instagram sendiri yang bilang di dalam slide-nya dia, mereka itu avoid atau menghindarkan untuk menyebarkan tipe-tipe Reels ataupun Reels yang memiliki hal-hal yang seperti ini. Yang pertama yang tidak akan disebarkan oleh Instagram Reels-nya adalah mereka-mereka yang tentunya kita tahu ya resolusi videonya rendah, tapi ternyata yang menggunakan watermark Reels. Watermark Reels ini artinya adalah mereka yang menggunakan watermark seperti dari TikTok misalnya, atau dari platform-platform lainnya, dimasukkan langsung ke Instagram tanpa mengeditnya atau menghilangkannya. Kan teman-teman bisa sebetulnya menghilangkan watermark dari TikTok dulu dengan menggunakan software-software yang ada di dalam website tersebut. Teman-teman upload untuk menghilangkan no watermark dari TikTok, baru diupload ke Instagram. Nah, sebisa mungkin jangan menggunakan watermark karena Instagram sendiri secara official ini memberitahukan bahwa kalau Reels post tersebut memiliki watermark dari platform lain terutama, maka teman-teman akan tidak disukai oleh Instagram. Memang di sini saya juga melihat ada beberapa video yang menggunakan logo TikTok ataupun logo-logo platform lainnya yang performanya bagus-bagus saja. Jadi nggak berarti sudah pasti ditekan dan tidak akan berkembang sama sekali. Tapi kalau video yang tadinya ada watermark TikTok tadi dan dia menyebar dengan baik, pasti kalau nggak ada watermark TikToknya akan lebih luas lagi menyebarnya. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi itu penting sekali teman-teman, bahwa untuk memaksimalkan performa dari Reels post teman-teman, pastikan jangan menggunakan watermark dari platform lainnya juga. Yang selanjutnya yang sering membuat saya rasa banyak orang kepleset di dalam Instagram, sudah posting Reels tapi ternyata tidak menyebar, adalah hal ini. Jadi Reels yang ternyata kontennya itu fokus ke postingan yang berbau politik ya. Dan ternyata ini menjadi masalah besar. Nggak hanya di Indonesia aja loh, tapi di seluruh dunia. Memang karena si Mark Zuckerberg sendiri memiliki isu ya terhadap penggunaan platform Facebook atau platform Instagram yang nyerempet-nyerempet hal-hal yang berbau politis, bahkan di Amerika. Jadi artinya di sini kalau Anda tergoda untuk posting hal-hal yang seputar politik,
ternyata secara ofisial di sini diumumkan ya bahwa kalau Reels Anda ini mengenai politik ini tidak disarankan. Bahkan performa Reels Anda nantinya akan jadi ditekan, nantinya akan menjadi tidak optimal. Nah, oleh karena itu sebaiknya Anda hindari deh posting-posting Reels dengan topik-topik yang sensitif seperti ini. Terutama kalau Anda ingin berkembang maksimal di Instagram ya. Mungkin kalau misalnya Anda sudah memiliki jumlah audiens atau follower yang sangat besar, Anda memiliki authority dan bersuara sebagai seorang figur yang public figure, mungkin boleh saja karena Anda sudah memiliki follower besar, audiens besar, mungkin sudah memiliki authority di luar sana yang besar, dan Anda tentunya sudah memiliki income yang besar juga, tidak butuh mendapatkan penghasilan dari online. Boleh deh Anda bermain-main dengan hal-hal yang nyerempet dan sensitif. Tapi selama Anda mau berkembang di Instagram, hindarilah hal-hal yang berbau politik seperti ini. Sebab ini termasuk dalam kategori yang sangat sensitif. Karena di Instagram sendiri dia mengusahakan supaya platform Instagram ini itu platform yang objektif. Jadi tidak condong kanan atau tidak condong kiri, dia berimbang ya istilahnya ya teman-teman ya. Jadi hindarilah, karena saat ini itu di Instagram ada yang disebut dengan sensitive content control. Seperti di video yang sebelumnya kita bahas, di Instagram itu sekarang di tiap-tiap user Instagram di settingnya itu ada settingan namanya sensitive content control. Semua akun secara default itu adalah limit sensitive content. Jadi ada yang di open, ada yang di close, ada yang atau sangat limit sekali. Bahkan kalau ada yang sensitive content itu tidak ditampilkan sama sekali, tapi ada juga yang limit. Nah, kita nih biasanya langsung masuk yang ke limit. Jadi artinya kalau secara default semua orang ini limit sensitive content, maka kemungkinan besar konten-konten yang berbau politik itu memang tidak akan disebarkan secara natural oleh Instagram. Secara natural juga tidak akan disebarkan oleh explore page ataupun oleh Reels algoritmanya Instagram. Jadi oleh karena itu ya sudah, percuma kalau Anda mau menggunakan Instagram untuk tujuan tersebut, toh Instagram tidak akan menyebarkan konten Anda. Kecuali memang tujuan Anda tidak untuk mengembangkan akun di Instagram. Jadi selanjutnya teman-teman, yang cukup menarik adalah Reels that are made by political figures, parties, or government official on their behalf. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ternyata bahkan sampai se-ekstrim itu. Kalau ada political figures atau orang-orang di bidang politik, jadi politisi, atau mereka yang orang-orang partai, atau mereka yang government officials itu adalah pemerintahan, tapi mereka mau buat Reels gitu ya misalnya ya, ternyata mereka sudah langsung diumumkan oleh Instagram bahwa mereka tidak akan disebarkan dengan luas Reelsnya. Sampai se-ekstrim itu. Dan ini berlakunya bukan hanya di Indonesia aja sekali lagi, tapi di seluruh dunia ini berlaku sama selama mereka menggunakan platform Instagram dan platform Facebook. Karena political postingan ini dijadikan sama kategorinya sebagai konten yang sensitif, sama seperti hal-hal yang berbau misalnya health klaim bahwa produk ini akan menyembuhkan gitu ya, itu juga masuk konten sensitif. Lalu konten-konten yang sifatnya seperti kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas di dalam online, itu masuk konten yang sensitif. Lalu hal-hal yang berbau pornografi itu konten yang sensitif. Ternyata itu disamakan juga, dimasukkan kategori sensitif juga nih, postingan yang berbau politik, dan ini yang sering sekali membuat kita kepleset. Jadi Reels kita tidak akan disebarkan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah satu, fokus saja dalam membuat Reels yang dengan audio yang trending. Fokus saja membuat Reels dengan quality pencahayaan yang baik, lalu bermanfaat kontennya bagi audiens kita, sehingga pada akhirnya kita bisa tampil ke lebih banyak orang lagi. Jadi dengan melakukan itu sebetulnya kita bisa sudah mengembangkan akun secara signifikan loh di Instagram hanya menggunakan fitur Reels saja. Ini hasilnya dari yang saya miliki teman-teman. Jadi buat saya sendiri 1 bulan total jangkauan sebanyak 3,4 juta orang di Instagram. Ini total jangkauan akun yang ada yang saya miliki, dan 3 juta orangnya non-follower. Jadi dari 3,4 juta orang, 3 juta orang ini reach atau menjangkau orang-orang baru yang belum jadi followernya loh, belum jadi follower kita. Dan dari 3 juta orang tersebut, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini kita bisa lihat jumlah dari Reels ini 1,2 juta, dan sisanya dari post yang terbesar. Ini kalau di akun Sekolah Pebisnis. Jadi artinya dari Reels itu 1,2 juta orang dari 3 juta orang tadi. Jadi cukup besar kontribusi Reels ke perkembangan akun, menjangkau orang-orang baru yang ada di Instagram. Dan faktanya banyak juga klien-klien saya yang sifatnya bisnis yang menerapkan timnya ini setelah konsultasi dengan saya, karena kita juga mensupport para pebisnis, dan mereka menerapkan hal yang ini secara konsisten saja dengan guidelines yang diberikan oleh Instagram, itu mengalami perkembangan akun yang cukup drastis juga. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat Anda dalam Anda mengembangkan akun Instagram Anda, dalam Anda bisa marketingkan bisnis Anda dan mengembangkan brand Anda di online. Dan jangan lupa follow juga channel Yosef Abbas.
supaya Anda bisa mendapatkan update lainnya seputar marketing, bisnis, dan juga seputar online marketing pastinya. Dan terakhir, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef dari Sekolah Bisnis, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah!